Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghfir khati'atan aw itsma tsumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurul Sa'adah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali kegiatan dari Pemkot Kota Palembang. Hari ini tanggal 2, tahu kalau tanggal 2. Tanggal 18 Safar, bukan Muharram, mundur lagi Muharram. 12 Safar 1448 Hijriah. Berarti sudah hampir 1,5 bulan kita melalui tahun 1448 Hijriah. Salam beri salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita bagi Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua para pengikut beliau yang setia di akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, dari Pemkot ini sebenarnya kami diberikan satu arahan tentang masalah sekarang ini yang lagi agak menjadi permasalahan bagi kita umat Islam. Kenapa? Ya, kalau saya katakan sekarang ini kita lagi dipermasalahkan tentang masalah yang 4 huruf itu, L, G, B, T, Q, tambah Q lagi bilang itu. Nah, ini Bapak Ibu yang kita menjadi permasalahan sekarang ini, permasalahan yang namanya 4 huruf tadi sekarang ini lagi menjadi perbincangan hangat di negara ini. Kenapa? Karena yang namanya kehidupan manusia ini sebenarnya Allah sudah atur bahwa kita ini hanya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kita hanya diciptakan Allah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, di belakangan ini isu masalah hal ini sudah kembali dari perbincangan hangat di platform media-media sosial. Maaf ya, karena ini mencuat karena sering munculnya sejumlah peristiwa yang dinilai tak lazim di negara kita, apalagi kita ini mayoritas Islam. Jadi secara umum istilah yang saya katakan tadi 4 huruf itu pada individu yang memiliki orientasi kelakuan atau sifat yang saya katakan identitas yang berada di luar manusia normal. Mohon maaf saya katakan hubungan heteroseksual, apa itu? Ketertarikan laki-laki dengan laki-laki, ketertarikan perempuan dengan, nah itulah menjadi permasalahan. Terjadi hal yang sangat memilukan dalam pandangan kita. Nah, oleh karena itu dalam agama Islam, agama kita ini manusia diciptakan berpasang. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah ciptakan manusia ini untuk berpasang-pasangan. Apa yang namanya berpasang-pasangan itu? Pasti ada laki-laki dan perempuan. Itulah yang katakan berpasang-pasangan. Hubungan keduanya yaitu perhubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hubungannya bermaksud tidak hanya sekedar untuk menyalurkan naluri kasih sayang, juga sebagai, nah itulah yang kita katakan apa? Sebagai penerus kelanjutan daripada kehidupan kita selaku suami istri yang akan kita hadapi, yaitu perkembangan anak di masa yang akan datang. Maksudnya apa? Kita harus tetap menjaga keturunan kalau terjadi antara pernikahan antara laki-laki dengan. Jadi pikiran enggak gitu sekarang ini? Kalau hal itu sudah terjadi, aman udah ngatungnya bingung. Ini dengan yang ini macam ini juga macam ini. Apakah akan terjadi pembuahan? Apakah akan terjadi pembuahan? Nah, sekarang jadi permasalahan kita. Oleh karena itu Al-Quran dengan tegas menjelaskan larangan hubungan dengan sesama jenis. Dan ini dikatakan dengan Al-Quran itu fahisyah, perbuatan keji, perbuatan mungkar, tindakan yang dikatakan melampaui batas. Dan yang paling nampak lagi adalah menyimpang dari fitrah selaku manusia normal yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bahwa antara hidup ini ada hanya dua, yaitu
ar-rijal wan nisa. Laki-laki dan tidak ada yang lain tapi tidak sedikit Bapak Ibu ayat Al-Qur'an yang kalau kita katakan akan mengecamlah perilaku tersebut. Maka ada 6 surat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bagaimana bisa memberikan penjelasan. Para ulama memberikan gambaran bahwa yang saya katakan tadi sudah menyimpang dari ajaran agama kita, agama Islam ini. Yang pertama dalam Quran surah Asy-Syu'ara 166-165 dikatakan itu fahisyah, dikatakan melampaui batas. Kenapa dikatakan melampaui batas? Bahwa mohon maaf sekali lagi, perilaku antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ini termasuk perbuatan yang melampaui batas. Sebab saya katakan tadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sesuai dengan fitrahnya yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai manusia. Makanya kita berharap jangan sampai terjadi hal-hal yang dikatakan demikian. Banyak dikatakan laqatul zakara min alamin wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun alimun. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara kamu? Maksudnya apa? Berbuat antara laki-laki dengan laki-laki. Sementara itu kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi istri-istrimu, dan memang kamu termasuk orang yang melampaui batas. Nah, jadi kita membaca jangan dulu macam itu di keluarga gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena dalam tafsir Syekh Muhammad Sayyid Tanbawi mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan penyimpangan perilaku demikian sebagai perbuatan yang telah bertentangan dengan fitrah manusia. Allah telah menetapkan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Tidak ada yang namanya penyatuan antara laki-laki dengan laki-laki, penyatuan antara perempuan dengan perempuan. Kenapa? Jalan ini telah melakukan penyimpangan yang sangat luar biasa dan tidak akan pernah ada yang namanya kejadian demikian akan melahirkan generasi-generasi yang akan datang. Yang terjadi hanya antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan tidak akan pernah terjadi. Sampai dunia kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, mari kita pahami bahwa meninggalkan kehalalan menjadi sesuatu yang diharamkan merupakan bentuk suatu yang melampaui batas dari Allah Taala. Ini dalam satu cerita dikatakan Nabi Lut berkata kepada kaumnya, apakah kerusakan fitrah dan penyimpangan tabiat kalian kalau mencapai tingkat demikian sehingga kalian melakukan perbuatan keji terhadap sesama laki-laki dan meninggalkan perempuan-perempuan yang dihalalkan oleh Allah, padahal mereka dijadikan sebagai jalan yang alami untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan kehidupan. Dengan perbuatan yang buruk tercela ini, kalian telah melampaui batas dan telah ditetapkan Allah sebagai meninggalkan apa yang dihalalkan untuk menuju sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran kepada kita. Kenapa yang terjadi? Itulah sekali lagi sekarang ini. Caknya yalah kita tidak tahu, dapat ngomong lagi sekarang ini. Zaman sudah semakin canggih, kayaknya ilmu agama sudah banyak semakin ditinggalkan. Yang bertahan sekarang ini pajaknya banyak tersingkirkan. Ngeri kita sekarang ini. Jadi yang kedua, dikatakan bahwa dalam surah Al-A'raf ayat 88 dijelaskan bahwa perilaku yang saya katakan ini termasuk perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Kenapa? Sebab naluri dan syahwat semestinya disalurkan melalui jalan yang dibenarkan oleh Allah Taala, tetapi sekarang ini sudah banyak penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu katakan bahwa kami telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya, dan ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji dan belum pernah dikerjakan oleh seorang pun yang berada di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki dan melampiaskan syahwat bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Nah, jadi kalau kita cerita semacam ini Bapak Ibu, hal ini sudah pernah terjadi di zaman dulu, sudah pernah ada zaman Nabi Lut alaihissalam, ya. Dan menurut Syekh Mustafa Al-Marwazi ayat menunjukkan bahwa sekali lagi mohon maaf, perilaku homoseksual ini merupakan bentuk penyimpangan, bentuk hal-hal yang bertentangan dengan agama dan sangat bertentangan dengan fitrah kita selaku manusia. Ngeri tak?
Ngeri Pak, ya. Karenanya sekarang ini tidak ada umat sebelum Nabi Lut yang terdorong melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu sekarang ini caknyo bakal nak banyak lagi perjalanan Nabi Lut yang baru sekarang ini. Oleh karena itu kita pahami saja, ya. Ada satu gambar yang mengatakan kepada kita dalam tafsir Al-Maghawi dikatakan tidak seorang pun sebelum kalian pernah melakukan perbuatan itu pada masa apapun, bahkan perbuatan itu merupakan salah satu bentuk kerusakan yang kalian ada-adakan sendiri. Sebab itu kalian menjadi teladan dan pelopor dalam perbuatan tersebut, sehingga kalian akan memikul dosanya dan dosa orang yang mengikuti perbuatan kalian sampai ilal hari ilah yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa berbagai keburukan yang mereka lakukan sudah bertentangan dengan fitrah manusia yang sirat, yang lurus itu. Oleh karena itu tidak ada seorang pun manusia yang memiliki yang terdorong untuk melakukan perbuatan demikian. Di samping itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan petunjuk-petunjuk dari agama. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang masalah agama, Islam inilah yang masih tetap bertahan, mempertahankan laki-laki dan perempuan. Yang lain, mohon maaf, sudah banyak mengalami penyimpangan. Nah, bagaimana cara kita? Allahu a'lam. Yang jelas bagi kita sekarang ini, kita tetap memilih dalam kehidupan kita jangan sampai ya perilaku yang saya katakan tadi dan sejenisnya ini termasuk perbuatan yang mengerikan. Dan saya katakan sebenarnya kalau berpikir secara demikian, kita anggap saja ini perbuatan orang yang tidak memiliki akal yang sehat. Kenapa? Karena hakikatnya perilakunya tidak memahami dampak buruk daripada perbuatan itu dan tidak mampu membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Apa? Karena mereka telah menyimpang dari kodrat manusia yang sebenarnya. Oleh karena itu di kesempatan pagi hari ini saya hanya memberikan gambaran kepada kita saja, jangan sampai kita mengalami hal demikian, jaga keluarga kita, ya jaga masalah kita. Sebab sekarang ini ada saja paham-paham, kalau kita katakan mohon maaf, paham liberalisme, ya, paham yang menjunjung tinggi. Ini kadang-kadang ada permasalahan dikit-dikit ham. Mengapa melanggar kodrat manusia? Sebenarnya kalau kita pikir masalah melanggar hak kodrat manusia itu ada hal-hal tertentu yang memang sepantasnya. Tapi kalau sudah hubungan Allah ciptakan hanya laki-laki dan perempuan dikatakan melanggar HAM, nah ini yang sudah menyalahi ciptaan Tuhan ini. Oleh karena itu kita pacak dalam perkembangan dunia kita modern sekarang ini, kita tetap melakukan standar kita, norma agama yang kita pegang sekarang ini sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk tetap kita jalankan di negara kita, khususnya di keluarga kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang demikian. Ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Bapak Khalis Nafis ini telah memberikan satu gambar kepada kita bahwa sanksi tindakan bagi mereka melakukan perbuatan demikian sebenarnya sudah termasuk berada di luar kodrat manusia. Namun kadang-kadang itulah sekarang ini kan banyak 3 huruf LSM ini banyak yang menentang dulu, ya. Ya, intinya melanggar kodrat manusia, tapi ujungnya ialah bahwa regulasi tersebut berpotensi untuk mengajak manusia untuk bersama. Ini menjadi permasalahan kita perlu sekarang. Sekarang berarti yang menjadi pokok kita sekarang, kita jagalah diri kita, keluarga kita dari hal-hal demikian. Jangan sampai kita mengalami atau menjadi korban daripada itu semua. Oleh karena itu sama-sama kita menyadarkan diri kita masing-masing, jangan sampai kegiatan atau kejadian ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dalam keluarga kita. Kemudian dikatakan juga bahwa para pelaku mereka ini dianggap tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, serta meninggalkan sesuatu yang mulia sesuai dengan syariat agama kita, yaitu bahwa apabila terjadi antara laki-laki dengan perempuan melalui ikatan pernikahan, itulah yang dikatakan dengan pernikahan. Tapi kalau antara laki-laki bukan namanya pernikahan. Itu mengeri sekarang ini, makanya jangan sampai terjadi perbuatan demikian. Apakah melakukan perbuatan keji merupakan perbuatan tersebut, padahal
kalian mengetahui. Oleh karena itu, yang kalian lakukan adalah suatu dosa dan kekejian, serta memahami keburukan dan kejelekannya. Bagaimana mungkin kalian seorang laki-laki sesama laki-laki meninggalkan perempuan? Ini merupakan suatu penyimpangan yang sangat jauh, penyimpangan tabiat, meninggalkan sesuatu yang lebih utama, lebih pantas dan lebih mulia. Namun pada hakikatnya kalian adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatan buruk tersebut. Nah, ini gambaran kepada kita saja ya, bahwa siapapun kita jangan sampai kita mengalami ini. Apalagi yang selanjutnya dikatakan bahwa yang melakukan demikian akan ada ancaman azab bagi dari Allah SWT. Saya katakan tadi, yang terjadi ini pada masa Nabi Lut alaihissalam. Ini Al-Ankabut 29 dijelaskan bahwa pelaku perbuatan demikian dan sejenisnya diancam dengan azab yang sangat pedih. Bagaimana caranya nanti? Yang sekarang ini memang tetap berlandas. Nanti kehidupan kita ini tidak akan pernah tahu. Saya katakan siapapun kita, dimanapun kita berada, yang namanya apa yang tahu? Adakah yang tahu kita? Tidak ada yang tahu. Walaupun kita berada pada bagaimanapun juga. Nah ini melihat di HP kemarin ya, Ustadz aku tuh yang dari Jawa Tengah itu, yang ketika memberi ceramah, ketika memberikan tentang materi tentang kematian, belum selesai ngisi ceramah, langsung terkapar, langsung terduduk, langsung apa terjungkal. Ustadz juga itu memberikan ceramah. Nah digambarkan kepada kita saja. Dalam keadaan bagaimanapun juga kita tidak akan pernah tahu yang namanya kematian, siapapun kita. Makanya kita lalui dalam kehidupan ini, apa yang kita lalui? Hari-hari saja. Ya dari detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, kita hanya menjalani saja. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan menghadapi, menemui hari itu, jam itu, detik itu, menit itu, tahun itu. Tidak akan pernah tahu. Mohon maaf, nawak gitu. Ibu Rosifah, ada telah mendahului kita, dan banyak dari jemaah kita yang sudah hampir 49 orang itu sudah mendahului kita. Kita bagaimana? Kita akan menyusul. Hanya tinggal menunggu kapan kita akan mendapat Nah, sekarang sebelum kita mendapat panggilan itu, makanya saya katakan hari-hari ini kita akan pernah tahu bahwa ulama sufi kita pernah mengatakan hari ini yang kita lalu itu ada 5. Pertama yang mafqud, hari yang telah lalu. Hari yang telah berlalu, hari yang telah tidak akan kembali lagi kepada kita. Nah, sekarang selagi kita masih bisa menghitung, dapat mengingat diri kita masih, coba kita ingat kira-kira berapa banyak amal ibadah, amal saleh yang saya lakukan di masa-masa yang lalu itu. Berapa banyak amal saleh yang telah saya lakukan di masa-masa yang lalu itu. Pernah tidak kita berpikir dalam diri kita masing-masing, mempertanyakan itu dalam diri kita? Kalau seandainya kita merasa, ya amal aku ini masih jauh, masih ada kesempatan, masih baca bernapas, masih baca berjalan ke sana sini, masih baca ibadah gitu. Tingkatkan amal ibadah gitu. Pernah saya katakan bahwa kita ini sholat itu Bapak Ibu, sholat subuh tadi, tidak mungkin kita sholat 1 jam. Ada 1 jam, ya? Tidak mungkin. Kita sholat zuhur, tidak mungkin 1 jam. Sholat asar, tidak mungkin 1 jam. Maghrib isya, tidak mungkin 1 jam. Paling-paling. Tambah zikir, 12 menit paling-paling. 12 menit. Kali kelima waktu berapa? Bukan 1 jam, 60 menit. Baru sama dengan 1 jam namanya itu. Sementara kita hidup berapa? 24? Kurangkan 24 jam kurang 24 jam kurang 1 jam. Berapa sisanya? 23? Oh, luas 23 jam itu untuk berpuas-puas diri. Untuk hal-hal 1 jam ketika terdengar panggilan sholat, kita caidah aja. Mana itu nah? Asa mati? Bukan. Nah masuk surga. Mana masih minta sholat ke masjid masih. Pengen asal mati lah masuk surga. Sholat dia dah, sholat dia dah. Sekarang. Nah, kait baik ke Malaysia sana. Ada dah bawa bekal apa? Ada dana, ada mungkin dah. Nak berangkat ke Malaysia sana dekatnya duit yang dibawa. Tak mungkin pakai kendaraan jalan kaki. Tak mungkin. Pasti ada sesuatu yang kita bawa. Macam itulah kalau kita mati. Harus ada bekal yang kita bawa. Apa? Amal ibadah kita, amal soleh kita. Ketika kita masih hidup ini lama-lama mati habis cerita. Katanya lagi cerita. Siapa yang bertanggung jawab? Nafsi kita masing-masing.
amal ibadah itu. Makanya katakan kalau kita merasa amal kita masih banyak kurang, ayo kita tingkatkan amal ibadah kita, amal soleh kita. Kalau sudah merasa banyak, nah ini dalam pandangan ilmu fikih belum ada apa-apanya sama sekali. Kalau kita berpikir demikian, insya Allah kita akan tetap eksis melaksanakan amal ibadah kita, amal soleh kita di hari-hari, di bulan-bulan, tahun-tahun yang akan datang. Sudah, ya kalau banyak amal ibadahku, akhirnya stop. Kalau stop, mana? Kan lagi cerita berarti. Yang stop itu kalau baca, nyawa kita sudah berpisah dengan raga kita, itu yang stop. Kalau kita sudah, lah banyak amal ibadahku, tidak lagi aku nak sholat, tidak lagi aku nak ngaji, ngapa? Lah banyak amal ibadah kita. Dari mana kita baca mengukur banyaknya amal ibadah kita itu? Makanya ketika masih sehat, ya, di Yaumul Mahfud itu kita cek hari-hari yang lalu itu kira-kira banyakkah amal ibadah saya? Apakah sudah banyak amal ibadah saya? Pertanyakan dan kita masing-masing. Yang ketiga, yang kedua, Yaumul Mahfud. Hari sekarang ini alhamdulillah kita masih bisa menghirup udara segar. Seorang muslim yang baik, Bapak Ibu, tidak akan pernah tergoda, tidak akan pernah terusia menusia mudanya. Kenapa? Usia yang muda itu tidak akan kembali kepada kita. Oleh karena itu sekarang ini kita sama-sama sholat berjamaah di masjid, kita sama-sama melaksanakan sholat Jumat di masjid. Seorang mukmin dia tidak akan terganggu oleh usia. Kadang-kadang kalau masih muda, masih lada, kaget dulu ibadah tuh, masih muda malah tua kaget. Iya kalau sampai tua, badan sampai tua malah. Ada saja berita saya, innalillahi, ngapa? Baru melahirkan, ngapa? Meninggal loh. Nah, bayangkan saja, baru melahirkan, meninggal. Bagaimana gitu? Alhamdulillah saat ini kita masih ada yang umur 60-70 tahun masih sehat, masih tetap beribadah. Itulah yang diharapkan. Tidak ada yang kita harapkan di dunia ini. Bahwa kalau bisa di usia yang masya Allah berikan kepada kita ini, kita tetap berusaha untuk melaksanakan amal ibadah. Jangan kita hanya memuaskan hawa nafsu kita dengan istilah mumpung masih hidup, mumpung masih muda itu. Keliru pemikiran ini, sangat menyesatkan. Oleh karena itu kita ingatkan apa kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Apa? Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang. Nah, hiduplah yang pacak makan bermanfaat bagi orang lain itulah. Pernah ada saya sampaikan tadi, lama tahun yang lalu pernah sampaikan itu. Hidup ini seperti dua hewan itu, pernah kan? Apa dua hewan itu? Pernah tak? Terdengar? Lupa juga. Iya. Kata Rasulullah, hidup ini ibarat dua hewan. Pertama seperti lebah. Pernah kan? Lebah itu, Bapak Ibu hadirin bahagia, kalau dia keluar dari sarangnya mencari sari putih, sari putih bunga yang bersih itu, apakah jarak tempuhnya hanya 1-2 kilometer? Tidak, bahkan ratusan kilometer ditempuhnya. Dicarinya sari putih bunga yang bersih untuk dia sedot, dia ambil, ditempatkan pada tempat yang tinggi, yang sulit dijangkau oleh manusia. Walaupun ada yang nekat masih ngebet. Itu yang namanya madu itu. Banyak orang yang walaupun setinggi apapun, kayak di Thailand itu, Masya Allah gitu, lihatlah di TV, asal berapa puluh meter pucuk, dia ujung-ujung pulau, sanggup dia berjalan tegak. Ya Allah gitu. Kalau berdempang campak, kalau kati lagi tulang barangkali. Cuma karena mereka sudah terbiasa, barangkali sudah tidak aneh lagi bagi kita, bagi mereka. Bagi kita yang baru nak manjat, itu ada madu ya, nak manjat, belum nyampe ke pucuk lagi, berdempang campak, bukan dapat madu, masuk rumah sakit. Jadi gambaran kepada kita. Itulah kata Rasulullah, ibadah hidup sama madu. Jangan hidup seperti yang kedua, lalat. Jangan seperti lalat. Kakinya kotor, makanan bersih. Akibat bauan kakinya makanan kotor tadi, gaji kaki lalat, makanan bersih menjadi kotor. Akibat makanan kotor, orang yang makannya terkena penyakit. Nah, oleh karena itu kita gambarkan saja bahwa di apapun kita, ya, tidak bisa kita memahami diri kita dimanapun kita berada, siapapun kita, bagaimana kita berperilaku kita tidak bisa menjawab. Terkembali pada diri kita masing-masing. Nah, seperti lalat, apa seperti lebah tadi. Kalau bisa, ya, walaupun sedikit, kita mendatangkan manfaat bagi orang lain. Hindarkan yang namanya permusuhan, pertikaian, pertengkaran, hal-hal yang kira-kira kalau baca masalah besar itu, nah jangan masalah kecil dibesar ke, baca habis selesai, ya, jangan sampai terjadi hal yang tidak inginkan. Kita tidak akan pernah tahu
ya siapapun kita. Ya, kemudian yang ketiga, dikatakan yaumul maurud, hari esok, hari saudara ini. Nah, Bapak hari berbahagia kita tidak pernah tahu. Sekarang kita masih sehat, segar bugar seperti ini. Lusa, bulan ke depan, apakah kita masih sehat seperti ini? Apa jawaban kita? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu dengan Rasulullah, ya. Pernah juga hadis yang sampaikan. Apa kata Rasulullah? Irtanim khamsan qabla khamsim. Hayataka qabla saqamika, wa sihataka qabla saqamika, wa fararaka qabla sulika, wa sababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrik. Apa kata Rasulullah? Sekarang tahun baru 1448 Hijriah. Berarti sudah hampir 14 abad pesan Rasulullah ini kepada kita. Apa kata Rasulullah? Jagalah oleh yang 5 sebelum datang yang 5. Apa? Jaga hidupmu sebelum datang matimu. Jadi dijaga masa hidup ini jangan sampai kita mati kakek kita jangan pernah tahu. Maka ketika hidup inilah kita banyak-banyak beribadah. Kemudian jaga masa sehat sebelum datang sakit. Bagaimana kita tahu sakit? Ya, ketika ada sesuatu perubahan dalam diri kita, mungkin kita tak pilek dikit, lagi-lah kadang-kadang pening, apalagi penyakit-penyakit lainnya. Baca dulu aku itu apa tuh mium apa? Mium Nah, sekarang lagi sudah selesai operasi, kasihan, dapat jangan ngapa-ngapa lagi, ngajar dia baca lagi. Nah, inilah gambaran kepada kita. Jaga masa sehat sebelum datang masa sakit. Jaga masa muda sebelum datang masa tua. Jadi masa muda inilah untuk beraktivitas. Apa kata peribahasa? Allah bisa. Nah, ibadah itu dari muda inilah. Kalau sudah tua, kalau dari muda sudah terbiasa, insya Allah masa tuanya akan tetap langgeng melaksanakannya. Kemudian jaga masa lapang sebelum datang masa sempit. Ya, namanya lapang itu Bapak Ibu berhubungan dengan yang kelima, masa kaya dan miskin. Ya, namanya orang yang lapang itu, apa kata Rasulullah untuk memberi seseorang itu? Tidak harus dengan yang banyak, cukup sebutir kurma sudah beramal gitu. Jangan nak nunggu kita kaya dan baru nak beramal. Kapan? Mana beramal? Mendekati duit itu. Ay kaget lah, belum ada duit, dah baca nanya uang. Ay, kita orang kaya, nak nunggu kaya, kapan lagi kita beramal? Kata Rasulullah, berilah pada seorang walaupun hanya sebutir kurma. Nah, itulah gambaran kepada kita. Yang keempat, yaumul mau'ud, hari esok sesudah hari ini. Maksudnya kehidupan kita dunia ini akan berakhir. Apa? Satu saat kita akan menemui yang namanya sakaratul. Siapapun kita akan menemui itu. Tinggal nunggu giliran tadi. Nah, Rasulullah kabar kepada kita. Baca doa sedikit. Bahwa dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, yang namanya kematian itu ada dua yang mengalami. Ada yang merasa bahagia, senang ketika kedatangan sakaratul maut. Yang kedua, ada yang menderita sampai ke puncaknya dengan kedatangan sakaratul maut. Itu pertanyaan, apa maksud macam itu? Yang pertama, ketika dia meninggal dunia, mati dalam keadaan ya husnul khotimah. Kenapa? Amal ibadahnya, amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Abi Rami'ah. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Bahkan juga ikut ya mengapa istilahnya kalau itu membangun tempat-tempat ibadah, membangun Rasulullah dalam berdakwah. Ketika beliau meninggal, ini beda ke jangan disamakan. Ketika beliau meninggal, beliau hadapi dengan senyuman. Senyum, bukan ketawa, dengan senyuman. Ternyata pada waktu saat beliau meninggal itu dihadapi dengan senyum, oh ternyata Allah perlihatkan amal ibadahnya, amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus rupanya amal ibadah ngapo. Nah, lanjutkan lagi. Yang kedua, asap mati, mohon maaf, lidah terjeler, mata terbelalak. Ngapo ini mati macam itu? Ternyata tak kati amal ibadahnya ketika masih hidup berarti. Ngapo macam itu? Itulah gambaran kehidupan kita ketika ajar. Siapapun akan mengalami itu. Kalau seandainya bagus, alhamdulillah. Kalau tidak bagus, tanggung dewek. Kenapa? Kita Allah berikan umur. Maka Rasulullah kepada kita, murru as-sabiyu bis-shalah iza balagha sab'a sinin wa iza balagha sab'a sinin badibu 'alaiha. Apa kata Rasulullah? Ajari didik anakmu apabila berumur 7 tahun pelajaran untuk ibadah salat. Apabila berumur 10 tahun dalam melaksanakan ibadah salat, pukul.
Nah sekarang, oh ternyata saya kembalikan tadi, macam itu rupanya Bilal bin Abi Rabi'ah. Dari muda sudah terbiasa dengan ibadah sampai meninggal. Oh ternyata diperlihatkan amal ibadahnya. Mama yang tadi, asal dilihat tak kata apa aku. Wajarlah heran dia. Makan macam dijalatin ngaku. Tak kata amal ibadahnya. Makanya dikatakan dalam keadaan su'ul khotimah. Nah kita pilih kita namanya yang husnul khotimah atau su'ul khotimah, tak baca akan jawabnya. Inilah ketika kita masih hidup inilah untuk banyak-banyak beribadah. Jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita. Sesibuk apapun kita, maka kata peribahasa itu, sepanas apapun di siang hari di waktu zuhur, kemudian secapek apapun kita di waktu asar, sengantuk apapun kita di waktu maghrib, ya. Kemudian sesusah apapun kita di waktu isya, yang namanya ibadah jangan sampai pernah kita tinggalkan. Kita tidak akan pernah tahu. Orang saja yang ahli ibadah ketika terdengar suara azan di masjid dan di pesawat, ada yang maki apa itu istilahnya? Apa tuh? Bertayamum itu. Bayangkan, mereka di pesawat masih tetap kita di rumah cuma sekedar nonton TV, terdengar hayya 'alas shalah, aku masih nonton TV. Padahal mereka yang lebih sibuk lagi ingat kepada Allah SWT, sementara kita yang dalam keadaan di sini dan tempat lain. Itu tetap ingat kepada Allah SWT dengan amal ibadah kita. Oleh karena itu, satu gambaran Allah sayang ada kepada kita. Al-Hasyr ayat 14 sudah dinyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasallallahu ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ini sudah digambarkan kepada kita. Apa kata Allah? Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepadaku dan tiap-tiap diri hendaklah memperhatikan apa yang akan diperbuatnya esok hari. Bertakwalah kepadaku. Jangan seolah-olah kamu melupakan Allah. Lalu Allah lupakan diri kamu. Hum fasikun. Itulah kamu termasuk orang fasik. Jadi Allah cerita kepada kita apa? Ingatkan kepada kita apa yang akan pekerjakan esok hari. Nah, itulah gambaran kepada kita. Esok hari dikatakan. Sementara kita tahu tak apakah esok hari kita masih akan berjumpa? Nah, itulah dikatakan sangat luar biasa ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa kecintaan Allah kepada kita sangat luar biasa. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Jangan kalian jadi orang yang melupakan Allah, lalu Allah merupakan lupa kepada diri mereka sendiri. Nah, mereka itulah yang katakan hum fasikun, diberi usia yang panjang tetapi terlena dengan dunia, lupa negeri akhirat. Nah, gambaran kepada kita saja, dimanapun kita berada, saya pribadi jangan sampai kita terlena gara-gara, mohon maaf, pekerjaan numpuk, gara-gara nyago ini, gara-gara itu, gara-gara ini segala macam, sehingga kita dengan seenak saja melalaikan ibadah salat kita. Sementara itulah yang namanya as-salatu miftahul jannah, bahwa salat adalah kunci untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Sekali lagi saya katakan, saya hanya berikan satu gambaran saja. Maksud saya pribadi, jangan sampai kita terlena dengan usia, jangan sampai kita terlena dengan ibadah kita. Bagaimanapun juga, dan pada bagaimanapun juga, tetap kita laksanakan ibadah salat kita. Apa kata Rasulullah? Dah pajak berdiri? Nah, dah pajak duduk? Baring, dah pajak baring? Belum disolatkan kaget dulu. Nah, pakai bahasa isyarat dulu. Penting tak maksudnya itu? Penting. Akhir dulu disolat itu. Berdiri, duduk, baring, pakai bahasa isyarat. Nah, baru yang kelima. Kalau dah baca lagi, baru kita sholatkan. Kita bungkus. Itulah gambar kepada kita. Jadi siapapun kita, Bapak hadirin berbahagia, satu gambar yang saya katakan tadi, akhir dari kesimpulan ini, pertama, mari kita jaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang kira-kira melanggar perintah Allah dengan 4 huruf tadi. Yang kedua, mari kita jaga kualitas keluarga kita, diri kita dari nilai-nilai ibadah kita kepada Allah SWT, sebab kita tidak pernah tahu apakah besok, lusa, minggu depan, bulan depan kita masih sehat, segar bugar seperti ini. Paling-paling kita hanya bisa mengatakan wallahu alam bissawab, hanya Allah lah yang tahu. Sementara itu kita hanya bisa menjalankan
kehidupan kita sebagai manusia untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini saja aku tadi takut kalau kelewatan jam. Ini saja yang kira-kira dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada penyampaian saya kira-kira kurang berkenan, sekali lagi saya manusia biasa yang tentu tidak luput dari salah dan khilaf. Saya mohon maaf dan pada Allah SWT pun. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.